Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Jadi bagaimana jika kamu telah menghapus elemen kegelapannya? Ini tidak didasarkan pada kegelapan, tetapi kehancuran. Apakah Anda mengerti namanya, Dewa Murka Surgawi? Itu adalah murka surga, penghancur semua alam. Itu ada untuk kehancuran dan pemusnahan. Menurut catatan ras saya, Austin Griffin adalah sisi gelap Dewa Pencipta, atau kembaran Dewa Pencipta dengan kata lain. Setelah benar-benar terbangun, pada dasarnya tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tidak mungkin arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa muncul lagi. Sejak arai dihancurkan, itu menjadi pilar dewa iblis dan tidak lagi lengkap. Terlebih lagi, beberapa pilar dewa iblis telah dihancurkan oleh Austin Griffin. Long Hao Shen, jika kamu benar-benar ingin mempertimbangkan untuk kemanusiaan dan dunia ini, hanya ada satu pilihan yang dapat kamu buat sekarang, dan itu adalah untuk menghancurkan Austin Griffin sebelum dia mendapatkan kepala terakhirnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Jika tidak, begitu kepala penghancurnya muncul, ia akan kembali menjadi Dewa Murka Surgawi dan berjalan di jalan yang sama dengan yang pernah dilalui Austin Griffin. Sengmo Dalu akan hancur total. Bukan hanya kami para iblis dan kalian manusia. Semua makhluk, semua tanaman di dunia ini, bahkan semua bintang yang terlihat di dunia ini, pada akhirnya akan dihancurkan olehnya. Hao Shen, jangan percaya padanya. Long Tianyin berdiri ke depan, itu hanya iblis yang mencoba menakutimu. Saatnya zaman kegelapan berakhir. Untuk apa kamu ragu-ragu? Long Hao Shen mendapatkan kembali fokusnya dari apa yang dikatakan Long Tianyin. Meskipun dia secara bertahap mempercayai Agares, dia sangat berharap bahwa itu semua salah. Dewa Iblis Bulan Agares tersenyum pahit, aku tidak berencana pergi dari sini hidup-hidup hari ini setelah mengatakan semua itu. Long Hao Shen, jika Anda tidak percaya, Anda dapat membunuh kita semua terlebih dahulu, dan kemudian membunuh Austin Griffin. Saya hanya memohon kepada Anda bahwa begitu saya mati, Anda dapat melindungi organisasi saya dan klan saya, sehingga mereka dapat terus berkembang di tempat tanpa ancaman dari Dewa Murka Surgawi. Sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Kaisar Dewa Iblis yang tetap diam sepanjang waktu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dalam waktu singkat itu, dia tampak tumbuh jauh lebih tua, sementara matanya juga redup. Dia menarik pedang naga iblis dari tanah. Agares, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa Austin Griffin sudah bangun? Kalau tidak, bagaimana ia bisa keluar dari siling Arai of Sun, Moon and Star kami hanya dengan 8 kepala? Itu adalah susunan inti dari arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga. Jika dewa kemurkaan surgawi tidak terbangun, kita pasti sudah berhasil. Dari saat kita jatuh, hasilnya sudah diputuskan. Kita tidak bisa menghentikannya lagi. Austin Griffin kembali. Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun dari apa yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis. Dia tanpa sadar melirik pedang Haoiwe emas keunguan berkepala 8 di tangannya. Dengan dentuman lembut dari tangan Long Hao Shen, pedang Haoiwe emas keunguan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan keunguan, melesat ke udara. Terima kasih atas sambutan Anda, Kaisar Dewa Setan bukan. Anda hanya pemimpin semut yang tersisa dari sebelumnya. Apa cerita yang menarik? Ini benar-benar menyentuh. Saya menghindari mengganggu suasana hati sepanjang waktu, namun Anda hanya perlu memanggil saya keluar. Seberapa buruk itu? Mengapa Anda harus memaksa saya keluar begitu cepat? Saya awalnya ingin melihat bagaimana Tuan akan menangani situasi ini. Sebuah suara dingin muncul dengan sedikit kecerdasan dan main-main. Langit menjadi penuh dengan cahaya keemasan keunguan. Pada saat berikutnya, seluruh langit menjadi ungu mulia, tetapi juga ungu yang dipenuhi aura kehancuran. Sesosok secara bertahap muncul dari tempat pedang Haoiwe emas keunguan berhenti di udara. Dia memiliki rambut ungu panjang dan mengenakan satu set jubah ungu yang megah. Sosoknya yang ramping sangat cantik, tetapi dia memiliki sepasang mata abu-abu yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa penampilannya persis sama dengan Long Hao Shen. Dengan tangan di belakang punggungnya, pemuda berambut ungu itu turun dari langit. Dia tersenyum lembut, "Halo semuanya. Anda tidak menyambut saya, tapi saya tetap datang. Nama saya Austin Griffin. Tentu saja, semua orang boleh memanggilku Haoiwe juga. Kalian semua sangat menyukai cerita, jadi mengapa saya tidak menceritakannya juga kepada kalian?"
Ekspresi Agares menjadi pucat saat melihat pemuda berambut ungu ini, sementara mata Kaisar Dewa Iblis berkedip. Dia juga sepertinya telah memutuskan sesuatu. Pada saat itu, tekad muncul kembali di matanya. Long Haoshen menatap pemuda yang turun dari langit dengan kosong. Dia bergumam, "Kamu Hao Yue." Hao Yue tersenyum. Bahkan senyumnya sangat mirip dengan Long Haoshen. Tatapannya ke arah Long Haoshen jauh lebih lembut, "Tentu saja, tuanku, aku Hao Yue-mu. Penampilanmu sangat sempurna, jadi secara mengejutkan aku merasa sangat bangga terlihat sama denganmu." Long Haoshen tiba-tiba mengalami pertanda yang sangat buruk. Sikap dan nada Hao Yue saat ini benar-benar berbeda dari saat dia berbicara dengannya di masa lalu. Sepertinya dia adalah orang lain sama sekali, seolah-olah jiwanya telah diganti. Ini secara tidak langsung telah membuktikan apa yang dikatakan Agares. Hao Yue tidak peduli apa yang dipikirkan manusia atau iblis. Dia tersenyum, "Jangan khawatir, Tuan. Tidak peduli kapan, aku tidak akan pernah menyakitimu. Siapa yang membiarkanmu menjadi tuanku? Anda juga menyelamatkan hidup saya. Kalian semua mendengarkan ceritaku. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk berbicara, oke?" Tepat ketika dia selesai berbicara, rasanya seperti langit telah runtuh. Tekanan yang menakutkan segera memenuhi hati semua orang. Apakah itu manusia atau iblis, tidak ada dari mereka yang benar-benar dapat berbicara di bawah beban yang menakutkan ini, seperti yang dikatakan. "Saya berasal dari saat dunia diciptakan." Sepertinya ada ledakan besar, Hao Yue mengingat kembali ingatannya. Suaranya sangat mirip dengan Long Haoshen, kecuali sedikit lebih ringan dan kurang berakar. "Setelah Big Bang, kesadaran saya muncul. Mirip dengan saya, kesadaran lain muncul pada saat yang sama. Dia jauh lebih kuat dari saya. Begitu dia muncul, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia disebut penciptaan. Saat itu, aku terlalu lemah, jadi aku hanya bisa mengikatkan diriku padanya dan melihatnya menciptakan seluruh dunia. Alam-alam itu diam-diam terbelah olehnya satu persatu dan dia secara bertahap memberikan kehidupan ke alam-alam ini. Ada tumbuhan dan hewan. Aura kehidupan berkembang dan tumbuh di setiap alam, memungkinkan mereka untuk mendapatkan aura penciptaan. Creation memberitahu saya bahwa karyanya yang paling membanggakan adalah spesies. Spesies itu disebut manusia. Meskipun manusia tidak kuat, mereka adalah ras yang telah diberikan penciptaan sebagian dari kekuatan penciptaannya, yang memungkinkan manusia ini untuk berkreasi dan belajar. Penciptaan mengatakan bahwa suatu hari, manusia akan membebaskan diri dari alam dan membawa kekuatan ciptaan ke tempat yang lebih jauh. Tetapi untuk beberapa alasan, saya sangat membenci nada dan ciptaannya. Meskipun dia jauh lebih kuat dariku, kekuatannya sangat cepat habis untuk menciptakan alam, sampai dia binasa pada akhirnya. Dia meninggalkan banyak hal yang memiliki auranya dan dia telah menciptakan banyak hal lain juga. Namun, bukankah dia masih binasa pada akhirnya? Bagian yang paling tercela tentang dia adalah bahwa sebelum dia meninggal, dia benar-benar memasang segel di tubuhku, menyegel jiwaku sehingga aku tidak akan pernah bisa mencapai levelnya. Dia bahkan mengatakan bahwa sifatku adalah kehancuran, saudara kembar yang menemaninya. Dia tidak ingin menghancurkanku, tapi dia juga tidak ingin aku menghancurkan ciptaannya. Betapa menjijikkan, sungguh orang yang tercela. Namun, bagaimana mungkin kekuatanku disegel sepenuhnya olehnya? Saya menggunakan metode saya sendiri untuk berubah menjadi makhluk yang dia ciptakan, menggunakan karakteristik pertumbuhan khusus yang dimiliki makhluk itu untuk secara bertahap meniadakan segel pada saya. Akhirnya, saya berhasil di alam. Saya mendapatkan kembali kekuatan yang menjadi milik saya. Saya mendapatkan kembali tubuh asli saya. Aku adalah Dewa Murka Surgawi, Chimera berkepala 9, Austin Griffin. Sampai di sana, mata Hao Yue dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, kekagumannya yang luar biasa membuat hati para pembangkit tenaga manusia menjadi lebih berat dan lebih berat, ketika mereka seharusnya merayakan untuk keluar dari zaman kegelapan. Kaisar Dewa Iblis cukup menakutkan, tetapi Dewa Murka Surgawi yang mengaku telah menemani Dewa Pencipta ini bahkan lebih menakutkan. Kekuatan apa yang mereka miliki untuk menentangnya? Ketika kepala ke-9 saya terbangun, saya menemukan perasaan kehancuran lagi. Saat itu, saya pikir tidak ada yang bisa menghentikan saya. Penciptaan sudah mati. Saya adalah penguasa seluruh dunia. Semua alam harus merendahkan diri di kakiku.
Bukankah yang disebut penciptaan itu adalah untuk menciptakan? Bagus, maka aku akan menghancurkan semua ciptaannya. Saya ingin membuktikan bahwa saya lebih kuat dari dia dan lebih luar biasa dari dia. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa manusia yang diciptakan oleh penciptaan akan benar-benar berkomplot melawan saya. Karena kecerobohan dan meremehkan saya jatuh ke dalam perangkap manusia tercela itu. Saya terjebak oleh arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa. Arai sebenarnya memiliki bagian dari kekuatan penciptaan. Tidak peduli bagaimana saya mencoba, saya tidak dapat melepaskan diri dari kandang. Siapa saya? Saya adalah penghancur semua alam, dewa murka surgawi, Chimera berkepala 9, Austin Griffin. Bagaimana saya bisa terjebak oleh beberapa manusia yang sangat sedikit? Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa membunuhku begitu saja? Mereka sedang bermimpi. Bagaimana mungkin dewa kemurkaan surgawi mengakui kekalahan kepada manusia yang sangat sedikit ini dengan harga dirinya? Akibatnya, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk keluar dari kandang. Pada akhirnya, saya berhasil. Tidak peduli bagaimana kekuatan penciptaan menaklukkan saya, itu hanya sepotong aura yang dia tinggalkan, bukan dia secara pribadi. Dia sudah mati. Dia sudah lama meninggal. Apakah ada orang lain yang benar-benar dapat menghentikan saya? Jadi bagaimana jika saya mati sekali? Saya bisa mengalami kelahiran kembali dan dilahirkan kembali. Dengan kekuatan penghancurku yang besar, bahkan jika aku mati, aku memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia itu, mengubahnya menjadi dunia kehancuran yang tidak memiliki kehidupan. Dan bahkan jika aku terlahir kembali ke dunia seperti itu, aku masih bisa berevolusi lagi dan menyerap kembali kekuatan penghancur. Begitu kepala ke-9 saya tumbuh kembali, semua kekuatan penghancur akan turun sekali lagi, dan saya akan dapat melanjutkan ambisi mulia saya untuk menghancurkan segala sesuatu yang diciptakan oleh penciptaan. Sampai saat itu, wajah Hauiwei dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, kebanggaan itu berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan. Dia sangat marah, namun, saya tidak pernah berpikir bahwa di alam api kegelapan itu, ketika semua kehidupan dan tumbuh-tumbuhan telah dihancurkan, makhluk undead akan benar-benar muncul. Mereka tidak membutuhkan makanan atau air untuk bertahan hidup seperti manusia. Mereka bahkan tidak membutuhkan cahaya. Dan, mereka sebenarnya dipenuhi dengan kebencian terhadapku. Mereka sebenarnya mencoba membunuh bangsawan Austin Griffin. Di bawah penghalang mereka, kelahiran kembali saya gagal lagi dan lagi, sementara kekuatan sumber saya dengan cepat habis selama proses kelahiran kembali. Saya tahu bahwa jika saya mati pada kelahiran kembali yang ke-9, saya akan lenyap dari dunia ini selamanya, sama seperti penciptaan. Saya menolak untuk menerima ini. Saya benar-benar menolak. Tak lama, saya hanya memiliki beberapa kelahiran kembali yang tersisa dan saya diserang oleh undead kotor itu lagi. Aku tertutup luka, tetapi pada saat itulah secercah harapan menyelimuti tubuh saya, dengan paksa membawa saya ke dunia lain, dunia yang penuh dengan aura cahaya. Saat itu, saya pikir saya akhirnya punya kesempatan. Namun, siapa yang mengira bahwa dari kelahiran kembali terlalu sering, saya telah menjadi sangat lemah, dan karena saya telah tinggal di dunia kegelapan terlalu lama, saya tidak lagi terbiasa dengan kekuatan cahaya ini. Aku bisa merasakan hidupku memudar. Aku bisa merasakan kematian turun ke atasku. Tetapi pada saat ini, saya melihat sepasang mata yang murni. Manusia kecil itu mulai meneteskan darahnya ke saya, menggunakan darahnya untuk mengubah apa yang tidak biasa saya lakukan, membiarkan saya keluar dari kegelapan secara bertahap, membersihkan aura kegelapan dari saya. Pada akhirnya, itu diubah menjadi cahaya. Aku memiliki garis keturunannya. Saya benar-benar mengalami kehangatan dan kelembutan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Perasaan ini sangat menyenangkan. Setelah itu, saya menumbuhkan kepala kedua saya, kepala cahaya, sementara kepala asliku tetap sebagai elemen api. Namun, pemuda itu, tuanku, telah memasuki kesulitan untuk mengubah elemenku. Karena kebetulan murni, saya benar-benar menyalurkan garis keturunan bangsawan sendiri ke dalam dirinya, mengembalikannya ke tubuhnya, dan saya membuat perjanjian yang bahkan saya tidak tahu dengannya karena saya mengalami perasaan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ini jelas merupakan fakta tingkat tertinggi yang diciptakan oleh penciptaan, fakta darah. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Sejak saya terbangun dan saya mengingat semua yang saya lalui bersamanya,
saya benar-benar tidak tahu mengapa bangsawan saya akan membuat keputusan itu. Namun, saya masih sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun, dia telah memberi saya kesempatan untuk dilahirkan kembali, dan juga memberi saya kesempatan untuk menjadi Austin Griffin. Pada akhirnya, saya kembali. Pemuda yang telah memberi saya kesempatan ini, yang adalah Anda, Tuanku, memiliki fisik dewa cahaya dan merupakan pengguna tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Dia adalah ketua dari Temple Union, Divine Knight of Glory and Leadership, Long Hao Shen. Ketika kesadaran saya tumbuh dan terbentuk dengan kepala ke-9, tubuh saya menanamkan semua ingatan jauh di dalam kesadaran saya. Saya terkejut menemukan bahwa kelembutan, kebahagiaan dan kegembiraan yang Anda bawa untuk saya bukanlah emosi yang awalnya milik saya. Perasaan ini benar-benar baru. Akibatnya, Tuanku, tidak peduli siapa yang saya hancurkan, alam apa yang saya hancurkan, Anda tidak perlu khawatir. Aku tidak akan pernah menghancurkanmu. Aku masih berharap kamu bisa membuatku merasakan hal yang sama. Aku yang baru saja terlahir kembali sebenarnya takut akan sesuatu yang disebut kesepian karenamu. Sepertinya benar-benar ada banyak hal yang berbeda dari terakhir kali. Aku mencintaimu, Tuanku. Di masa depan, mari bergandengan tangan dan menjelajahi dunia penciptaan. Akan ada hari ketika saya mengubah semua alam menjadi dunia ciptaan saya, menjadi domain milik saya, Dewa Murka Surgawi. Kamu pasti merasa sangat aneh mengapa aku bisa berevolusi begitu cepat. Anda harus berterima kasih kepada Tuan saya untuk itu juga. Pertumbuhannya benar-benar akan mendorong saya. Dan selama beberapa terobosan kritis, dia bahkan melindungiku dari undead yang malang, memungkinkanku untuk berevolusi hingga kepala ke-8ku pada akhirnya. Adapun kebangkitan terakhir, saya harus berterima kasih juga, Tuanku. Andalah yang membawa saya ke domain keabadian yang ditinggalkan oleh penciptaan, memungkinkan saya menemukan benih yang awalnya milik saya, tahta pohon kehancuran. Dari pengertian tertentu, pohon kehancuran adalah tiruan penting dari jiwaku. Setelah menemukan benih, saya akhirnya benar-benar terobosan dan kebangkitan terakhir saya setelah periode kultivasi ini. Semut, Kaisar Dewa Iblis, benar. Jika saya tidak terbangun sepenuhnya, akan sangat sulit untuk melepaskan segel mereka hanya dengan 8 kepala. Namun, semuanya menjadi jauh lebih mudah sekarang. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan saya sekarang. Saya harus mengatakan, Tuan, alam yang Anda huni jauh lebih lemah daripada alam yang menciptakan arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa. Benar-benar tidak ada yang bisa menghentikan saya di dunia ini. Rasanya luar biasa untuk bangun. Petikan, sebuah bola tembus cahaya putih dipancarkan dari armor keabadian dan penciptaan Long Hao Shen, dengan paksa memblokir tekanan Hao Yue. Pada saat yang sama, dia memiliki garis keturunan Hao Yue sejak awal, jadi tekanan Hao Yue padanya adalah yang paling ringan. Hao Yue, apakah kamu akan menghancurkan wilayah kami? Long Hao Shen bertanya dengan sungguh-sungguh. Hao Yue tersenyum, aku sudah mengatakan banyak hal. Guru, Anda seharusnya sudah mengerti sejak lama. Saya adalah Dewa Murka Surgawi, bukan Dewa Penciptaan. Karena saya sudah bangun, saya jelas harus memulai dengan sesuatu. Apa yang begitu buruk tentang menghancurkan dunia ini? 3/4-nya ditempati oleh iblis yang sangat kamu benci. Jangan khawatir, saya akan menghancurkan iblis terlebih dahulu, dan kemudian manusia. Mata Long Hao Shen dipenuhi dengan rasa sakit. Tidak, kamu bukan lagi Hao Yue-ku. Kamu bukan. Hao Yue benar-benar mengangguk dengan serius, tentu saja. Tentu saja saya bukan Hao Yue yang hanya akan mengikuti semua yang Anda katakan. Saya Austin Griffin, Dewa Murka Surgawi. Apakah Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Sebelum saya terbangun, tubuh saya memiliki 8 kesadaran. Setiap kepala memiliki kesadarannya sendiri, tetapi ketika saya terbangun, semua kesadaran akan bergabung kembali dan semuanya berada di bawah kendali saya. Akibatnya, kepala ke-9 saya disebut kepala kehancuran, serta kepala murka surgawi. Aku saat ini benar-benar menjadi Dewa Murka Surgawi. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Perasaan yang kau berikan padaku tetap ada, jadi aku tidak akan menghancurkanmu. Tapi itu hanya kamu. Di masa depan, aku akan membawamu bersamaku untuk menghancurkan dunia lain. Padahal, aku tidak bisa diganggu dengan manusia lain. Aku benci manusia. Ciptaan benar-benar bisa membanggakan manusia yang diciptakannya. Bahkan aku,
Dewa bencana surgawi yang agung, Chimera berkepala 9, Austin Griffin, telah dihancurkan oleh manusia sekali. Padahal, itulah satu-satunya saat itu akan terjadi. Tuanku, kamu harus mengerti. Lihat saja saat aku menghancurkan iblis yang paling kamu benci terlebih dahulu. Long Hao Shen, suara Kaisar Iblis Dewa tiba-tiba terdengar. Dia mengatakan itu dengan menahan kekuatan Austin Griffin dengan paksa. Long Hao Shen secara naluriah melihat ke arah Kaisar Dewa Iblis. Mata mereka bertemu. Dia bisa melihat banyak hal dari mata Kaisar Dewa Iblis. Riak dari jiwanya menunjukkan niat Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen bergidik sedikit dan emosinya sedikit beriak juga. Dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat pedang keabadian dan penciptaannya ke arah Hao Yiwei. Hao Yiwei, akulah yang membawamu ke dunia ini. Jika Anda ingin menghancurkan benua, lebih baik Anda melakukannya di atas mayat saya. Saat dia mengatakan itu, sayap Long Hao Shen mengepak kuat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menerjang Hao Yiwei. Dia tidak dapat membayangkan tidak peduli apa yang akan dikhianati oleh temannya yang paling terpercaya dan paling penting, sebenarnya menjadi orang yang mencoba menghancurkan dunia ini. Hao Yiwei sebenarnya bahkan lebih kuat daripada Kaisar Dewa Iblis dan Iblis. Long Hao Shen masih memiliki secercah harapan di hatinya. Dia tidak percaya Hao Yiwei akan meletakkan tangannya padanya. Penghinaan muncul di mata Austin Griffin. Tuanku, kamu masih belum mengerti, kan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dengan kekuatan Anda sendiri? Anda bahkan tidak bisa mengalahkannya, jadi bagaimana Anda bisa menentang saya? Saya menghormati Anda dengan memanggil Anda Tuan, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Tuan saya? Saat dia mengatakan itu, Austin Griffin mengangkat tangan kirinya ke arah Long Hao Shen. Segera, aura menakutkan muncul di sekitar Long Hao Shen, benar-benar melumpuhkannya. Austin Griffin berkata dengan dingin, aku sebenarnya sangat membenci tahta surgawi keabadian dan penciptaan yang kamu miliki juga, karena benda itu memiliki sepotong aura penciptaan. Di masa lalu, jika bukan karena fakta bahwa Anda dapat meminjam kekuatannya untuk melindungi saya saat saya berevolusi menjadi 8 kepala, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Anda mendapatkan pengakuannya dengan mudah? Tidak ada gunanya sekarang. Izinkan saya untuk menghancurkan aura yang dia tinggalkan di alam ini terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, Austin Griffin tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya dan bola cahaya ungu melesat ke arah Long Hao Shen seperti sambaran petir. Pada saat inilah tanah tiba-tiba bergemuruh dengan keras. Tahta surgawi dari Doom and Slaughter meletus dari tubuh Long Xingyu, menerbangkan tekanan Hao Yiwei. Dengan sekejap, dia menerjang ke depan Long Hao Shen dan meraihnya, menggunakan punggungnya untuk memblokir bola cahaya ungu Hao Yiwei.